Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama bagaimana cara untuk membuat Google Classroom. Langkah yang pertama, silahkan buka browsernya. Silahkan buka browser baik di HP maupun di laptop. Kali ini saya akan contohkan yang di laptop. Kita klik browsernya. Langkah berikutnya, silahkan masukkan alamat di bagian atas ini, ya. Di bagian atas ini kita ketik classroom.google.com, lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di bagian ini ada berbagai pilihan, ada tampilan di sini. Nah, untuk memudahkannya kita akan langsung saja, tidak perlu mempelajari pilihan-pilihan di sini. Langsung kita klik sign in di sini. Pilih Google Classroom. Nah, kita akan diarahkan untuk login. Loginnya menggunakan apa? Kita login menggunakan akun email Google kita. Contohnya, saya gunakan akun saya. Next, masukkan passwordnya. Next lagi. Tunggu beberapa saat, kita langsung akan diarahkan ke Google Classroom kita. Nah, kalau kita sudah pernah mengikuti kelas, maka akan muncul salah satu contoh ini, kelas yang pernah saya ikuti. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat kelas. Yang pertama, silahkan tekan tanda plus di bagian kanan ini. Nah, ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, kali ini kita akan belajar yang pertama adalah membuat kelas. Kalau kita membuat kelas, berarti kita sebagai guru atau pengelola kelas itu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, silahkan dicentang saja, lalu lanjutkan. Kita isi nama kelas yang akan kita buat. Contohnya kita coba kelas 5C tahun pelajaran 2020-2021. Bagian mata pelajaran dan ruang silahkan disesuaikan. Kalau mau diisi bisa, enggak juga nggak apa-apa. Ini optional aja, silahkan disesuaikan. Kalau kelas ini dipakai untuk semua mapel, maka mata pelajaran ini nggak perlu diisi. Tapi kalau ini khusus 1-2 mapel saja bisa diisi. Oke, kita lanjutkan. Karena yang wajib hanya nama kelas, saya kosongkan 3 identitas lain. Langsung kita klik buat. Kita tunggu proses membuatnya. Nah, kalau sudah berhasil membuat ini, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman kelas kita. Bagaimana cara memulai komunikasi di kelas ini? Kita bisa membuat jadwal di sini, buat pengumuman dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya agar kita memberikan pesan itu juga langsung terbaca oleh peserta didik kita, maka sebaiknya kita masukkan dulu anggotanya. Bagaimana cara memasukkan anggota? Cara memasukkan anggota itu ada dua cara ya. Kalau ini yang kita lihat, klik bagian anggota ini. Nah, memasukkan anggota ada dua. Yang pertama, kita bisa memasukkan guru kita, siapa yang akan mengajar di kelas itu. Bisa dengan klik bagian sini, undang pengajar, kita klik tambah, lalu kita masukkan nama atau email sesuai dengan nama atau email guru yang akan mengajar di kelas kita. Sebagai contoh, saya akan memasukkan nama
guru yang akan mengajar di kelas ini. Nah, kalau kita memasukkannya menggunakan email, maka pastikan emailnya seperti ini, Gmail ya. Kalau sudah ketemu namanya, kita klik. Nah, kalau mau ngundang banyak sekalian bisa langsung diketikkan semuanya di sini. Tapi untuk sementara saya akan contohkan satu dulu. Setelah itu kita klik undang. Nah, setelah kita klik undang, maka beliau, guru yang kita undang ini, akan menerima email. Nah, kalau di sini masih ada tulisannya diundang, berarti beliau belum membuka emailnya. Kalau sudah tidak ada tulisan diundang lagi, berarti beliau sudah membuka dan sudah mengikuti petunjuk di email tersebut. Penambahan anggota kelas selain guru, kita juga bisa menambahkan siswa. Cara penambahan siswa ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan seperti tadi, kita klik bagian ini, kita nambahkan secara manual, tulis akun siswa masing-masing. Karena kadang kalau hanya menuliskan nama saja, beresiko salah memilih nama atau malah kita tidak bisa menemukan namanya. Kalau sudah ketemu, sudah kita masukkan akunnya, emailnya, kita klik undang. Seperti halnya yang guru tadi. Tapi cara menambahkan siswa dengan mode ini kurang efektif. Kenapa? Karena harus menunggu mereka mengikuti petunjuk di undangan pada email yang sudah dikirimkan. Paling efektif untuk mengundang siswa adalah dengan mengirimkan ini yang saya blok ini. Nah, ini saya perbesar. Yang saya blok ini, kode ini. Ketika kita kirimkan kode ini, maka siswa akan mengikuti kelas kita menggunakan kode. Nah, itu cukup efektif. Jadi semua siswa bisa langsung masuk tanpa kita undang satu persatu. Itu cara untuk mengundang peserta. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke forum. Nah, di bagian forum ini kita juga bisa menemukan kode yang bisa dikirimkan ke siswa. Nah, kode ini bisa kita perbesar, tampilkan kodenya. Nah, siswa kita bisa menggunakan kode ini untuk masuk ke kelas kita. Di bagian ini kita akan mencoba mengirimkan pesan kepada siswa. Nah, proses pengiriman pesan ini bisa hanya di satu kelas saja untuk semua siswa, atau kita pilih siswa-siswanya. Bisa juga kita mengirimkan pesan ke banyak kelas sekaligus. Contoh, ini saya kirimkan ke 3 kelas. Bagaimana kita bisa mengirim ke 3 kelas ini? Kita bisa mengirim ke 3 kelas kalau kita sebagai guru di kelas-kelas tersebut. Nah, otomatis kalau kita pilih 3 kelas, semua siswa akan mendapatkan pesan ini. Kita contohkan. Nah, seperti ini pesan sederhananya. Bagaimana kalau pesan itu akan ditambahi sesuatu yang menarik, misalnya file atau video? Kita klik saja tambahkan di sini. Nah, file bisa kita masukkan dari Google Drive, link, file dari komputer kita atau dari YouTube. Kita coba yang dari YouTube. Nah, untuk memasukkan dari YouTube bisa masukkan, kita cari di sini, atau kalau sudah punya URL-nya kita masukkan URL di bagian ini. Saya coba dari penelusuran saja. Nah, kita klik telusuri, cari. Kalau sudah ketemu, kita klik videonya, lalu kita klik tambahkan di bagian bawah sini. Maka preview dari video sudah muncul di bagian pesan kita. Lalu agar peserta bisa membaca, kita klik posting. Nah, ini tampilannya. Siswa tadi kita baginya kan di 3 kelas ya.
Di kelas 5C siswa sudah bisa membaca pesannya. Kita lihat kalau kelas yang lain bagaimana. Ini kita klik yang paling pojok kanan, pojok kiri. Kita klik pojok kiri maka akan ada pilihan kelas yang kita mengajar di sana atau kelas yang kita terdaftar saja. Ini kelas yang kita ajar, kita lihat di 5A. Nah, di 5A juga sudah ada pesan kita. Bagaimana 5B? 5B pun sama, sudah muncul pesannya. Kita kembali ke 5C. Nah, sebagai guru dalam proses penggunaan Classroom ini, selain untuk mengirimkan percakapan, kita bisa membahas materi kita di bagian pengumuman ini, di bagian ini. Nah, agar proses pembahasan materi itu terarah, maka sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu tata tertib kegiatan belajar di Classroom ini. Misalnya, peserta didik diperbolehkan mengirimkan pesan di komentar saja agar tidak mengganggu pengumuman atau tidak terlalu banyak pengumuman yang muncul. Bisa jadi ketika kita mengirimkan materi, kemudian ada peserta didik mau menanggapi materi itu, ya kita sarankan memasukkannya di bagian kolom komentar, di bagian ini, tambahkan komentar. Karena kalau membagikannya di bagian ini, dibagikan sesuatu ini, maka pesannya akan berupa pengumuman, bukan tanggapan dari pengumuman kita. Itu salah satu yang bisa kita gunakan saat pengaturan tata tertib kelas daring ini. Lalu yang berikutnya, kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik. Contoh, kita klik tugas kelas. Nah, di bagian tugas ini ada beberapa pilihan. Atau kita klik buat ini ya. Untuk membuat tugas baru, kita klik buat. Nah, tugasnya bisa berupa tugas assignment, kemudian tugas kuis, pertanyaan, atau juga kita bisa mengirimkan materi. Biasanya kalau kita buat di bagian tugas kelas kok berupa materi, ini kita manfaatkan untuk membagikan materi-materi tertentu yang memang cukup banyak berupa file misalnya. Nah, ini bisa kita kelompokkan di bagian materi ini. Atau kita juga bisa menggunakan postingan yang sebelumnya. Yang perlu kita gunakan selain di tugas ini, kita juga perlu membuat topik. Kenapa perlu membuat topik? Agar dalam proses pemberian tugas ini bisa kita kelompokkan mata pelajarannya atau jenis tugasnya. Kita akan buat dulu. Jadi pembuatan topik ya, kita kembali topik. Pembuatan topik ini bisa dibuat sekarang atau nanti saat membuat tugas. Kita coba yang buat dulu topiknya. Nah, topik pertama yang akan saya buat adalah materi ajar. Kita tambahkan. Nah, otomatis di bagian sini ada semua topik, ada materi ajar. Di sini ada satu topik materi ajar. Mau buat lagi topiknya bisa. Nah, untuk topik berikutnya akan kita coba buat ketika membuat tugas. Nah, saya akan contohkan pembuatan tugas. Nah, kalau kita mau membuat tugas, perhatikan judulnya, pastikan judulnya jelas, tidak ambigu. Kita contohkan. Nah, ini foto kegiatan MPLS di rumah. Kemudian kita beri petunjuk di sini. Kenapa di sini meskipun opsional, tapi sebaiknya diberikan petunjuk. Apa sih yang harus dikirimkan? Kalau yang dikirimkan itu foto ya, kita beri penjelasan. Silahkan, contoh ya, silahkan kirimkan
foto kegiatan Ananda saat mengikuti KS hari pertama di rumah. Ini misalnya saja. Mau tambahkan file di sini juga bisa, mau ditambahkan link atau dari Drive atau dari YouTube, ini juga bisa. Seperti halnya yang tadi, ini fungsinya untuk menjadi tambahan penjelasan dari tugas yang kita kirimkan, atau bisa juga kita memberikan file yang menjadi acuan tugas dari peserta didik. LK-nya kita bisa kirimkan di bagian ini dengan klik file ini. Nanti kita akan coba yang siswa mengirimkan file. Kita coba pakai YouTube lagi. Nah, ini MPLS hari pertama. Oke, MPLS hari pertama. Tambahkan di sini. Nah, di sini berarti kita meminta peserta didik mengikuti kegiatan ini secara daring di rumah. Ini hari pertama, kita sesuaikan. Di sini juga hari pertama. Lalu di pengaturan tugas ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan untuk siapa tugas ini dibagikan. Kalau hanya satu kelas, tinggal pilih satu kelas. Tapi kita juga bisa langsung ke banyak kelas sekaligus. Nah, ini contoh. Seperti halnya yang tadi pengumuman. Jadi kita bisa buat langsung untuk 3 kelas. Ada poinnya tidak? Kalau memang tugas ini berpoin, sebaiknya diberi poin maksimalnya berapa. Kalau tidak dinilai, ya kita pilih tidak dinilai. Tapi untuk siswa paling membuat semangat ya ketika mereka mendapat poin, ya. Nah, perlu kita ubah juga, kita atur juga kapan batas waktu siswa itu mengirimkan tugasnya. Ketika mereka mengirimkan tugas melewati batas waktu ini, kita contohkan. Nah, ini misalnya batas waktunya tanggal 18. Kita klik jam berapa. Nah, ini bisa diatur manual sesuai dengan pengaturan jam di laptop masing-masing ya. Kalau yang AMPM ya, dia akan muncul AMPM. Ini mode 24 jam. Misalnya seperti ini. Misalnya mau diganti boleh. Terakhir dikumpulkan jam 9 malam, boleh saja. Nah, ini tenggat waktunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa topik bisa dibuat di bagian penugasan. Nah, ini tadi kita sudah buat materi ajar topiknya, tapi ini kan bukan materi ajar tapi berupa tugas. Oleh karenanya kita buat topik baru, contohnya topiknya MPLS. Nah, sudah, maka nanti akan muncul topik MPLS ini. Untuk proses pemberian poin bisa secara manual dengan menuliskan angka atau dengan rubrik. Kalau dengan rubrik kita coba buat rubriknya. Nah, ini judulnya apa rubriknya? Ini contoh judulnya. Kriteria pertama adalah foto kegiatan. Deskripsinya apa? Tuliskan deskripsi ya. Nah, poinnya kita pilih, kita tentukan berapa poin yang bagian pertama. Contoh ini saya akan buat 2 level saja. File yang ini judul levelnya, file yang dikirimkan. Nah,
Deskripsi silahkan disesuaikan, boleh iya boleh tidak. Kalau mau ditambahi bisa. Ini contohnya. Kemudian kita tambahkan berikutnya, misalnya ini 50. Ini file yang dikirim sesuai. Nah ini. Kemudian kriteria berikutnya bagaimana ketika memang tidak mengirimkan atau salah mengirimkan. Kita beri poin 0. Tidak mengirimkan. Nah, tidak ada file yang. Nah, ini contoh rubriknya. Ini di sini kalau kita pilih poin maksimalnya 100, maka akan muncul di bagian kanan ini titik kosong garis miring 100. Jadi nilainya berapa dari 100, kira-kira begitu. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Maka otomatis di bagian ini muncul rubrik yang kita pakai. Kalau sudah, kita klik tugaskan. Nah, sambil menunggu, ini perlu jadi perhatian bersama bahwa ketika siswa atau ketika kita sudah membuat tugas, maka yang tadi ya, tugas itu akan muncul di bagian topik yang kita buat. Kalau kita tidak membuat topik, maka atau tidak menentukan lah, karena tadi sudah pernah buat topik, kita membuat tugas tapi tidak menentukan di topik apa tugas itu, maka bagian tugas ini akan berada di luar topik. Nah, akan sangat susah untuk mengelolanya. Maka dari itu kami sarankan setiap tugas pastikan ada topiknya. Dan akan lebih baik lagi kalau topik itu sudah kita tentukan di awal. Misalnya ada materi ajar, kemudian atau topiknya mata pelajarannya, bisa juga. Tugas yang kita buat ini kalau di bagian pengajar atau guru, ini muncul di bagian tugas kelas, langsung muncul di sini. Kalau siswa selain di bagian tugas kelas, ini di bagian forum, siswanya juga akan melihat ada tugas baru yang dikirimkan. Nah, di sini kalau siswa ngeklik, maka dia juga akan diarahkan ke bagian tugas kelas. Tapi kalau guru yang ngeklik, guru akan diarahkan ke bagian penilaian. Nih, kalau sudah ada siswa yang mengirimkan tugas, maka tampilan pengiriman tugasnya ada di sini. Tinggal kita nilai saja. Kita kembali ke kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebagai guru, kita juga bisa melihat apa yang dikirimkan oleh siswa. Kita lihat apakah sudah ada yang menanggapi. Oh, ternyata sudah ada. Ini ada anak yang sudah menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia sudah membaca pesan kita dan sudah menanggapi. Berarti dia aktif di kelas ini. Nah, karena dia sudah membaca, kita cek lagi apakah ada tugas yang sudah dikumpulkan. Pengecekan tugas bisa melalui ini, tugas kelas, atau juga bisa melalui bagian ini di menu utama. Ada daftar tugas. Kita coba dulu dari tugas kelas. Nah, ini kita klik saja. Wow, sudah ada yang menyerahkan tugasnya. Kita lihat apakah benar tugas yang dikirimkan. Kita klik di sini. Nah, ini tugas siswa sudah muncul. Nah, salah satu keunggulan Google Classroom, file yang diunggah oleh siswa ini pertama kali akan terbaca sebagai file kita, file guru atau file admin.
ya, file adminnya. Tetapi setelah kita kembalikan tugas ini, maka file ini statusnya menjadi miliknya peserta didik lagi, jadi tidak memenuhi drive milik kita. Kami sarankan agar ada dokumen yang tersimpan oleh guru terarsip, silahkan dipilih beberapa dokumen terbaik dan terbaik, kemudian di bawahnya kemudian yang paling buruk untuk sebagai sampel tugas kelasnya. Jadi setelah semua dikembalikan, kita masih punya arsip dengan cara mendownload dokumen ini. Kita akan lihat apakah tugas Ananda ini benar atau tidak. Kita klik dulu. Kita akan diarahkan ke halaman tugas Ananda. Nah, secara otomatis file yang dikirimkan oleh anak itu akan muncul di bagian penugasan ini. Kalau ini sudah benar, maka kita tinggal berikan nilai. Beri nilai tadi ya, bisa manual di sini karena benar, atau dengan klik rubriknya. Oh, filenya berupa foto dan benar, kita klik aja. Otomatis nilainya 100. Kalau filenya salah, ini nilainya 0. Tidak mengirimkan, 0. Jadi kalau pakai rubrik kita tidak perlu nulis di bagian ini, mengurangi resiko salah tulis. Itu kalau pakai rubrik ya. Kalau sudah dinilai, kalau file ini mau di-download, silahkan klik di download ini, maka otomatis file akan tersimpan. Nah, ini kalau kita klik download, ada pilihan akan muncul di bagian ini, file itu terdownload. Nah, selesai. Di bagian atas sini, di bagian atas ada tulisan belum dikembalikan. Kalau masih muncul seperti ini, berarti kita baru menilai saja, tapi belum mengembalikan tugas Ananda. Agar tugas siswa, tugas Ananda ini bisa kita kembalikan dan muncul di nilainya siswa, maka kita harus klik ini, kembalikan. Nah, ada pernyataan. Sudah betul atau belum? Kalau belum bisa batal. Kalau sudah betul, langsung klik kembalikan. Beberapa saat, nah ini sudah dikembalikan. Ini sudah tidak aktif lagi karena file sudah dikembalikan. Kita close saja bagian tugas anak. Kita lihat di sini nilainya sudah 100 dari 100. Ya, nilainya sudah seperti ini. Kalau ada banyak siswa, ada yang sudah dinilai, ada yang belum, maka akan muncul di sini semua siswa. Ada yang sudah dinilai, ada yang belum. Nih, bisa kita urutkan juga statusnya. Kalau urut status, maka muncul dinilai dan belum dinilai. Itu lebih mudah. Oke. Nah, bagian ini juga akan berubah. Yang tadinya 1 diserahkan, 0 diberikan, karena sudah ada yang kita nilai dan kita berikan, sudah kita kembalikan, maka muncul dinilai. Kalau ini belum dikembalikan, maka belum muncul bagian nilai ini. Nah, itu bagian untuk proses penilaian. Seperti yang saya katakan tadi, proses menilai selain dengan klik tugas kelas, kita juga bisa klik bagian nih, menu tambahnya, klik daftar tugas. Nah, di sini kita bisa meriksa berapa tugas yang sudah kita bagikan. Kalau ada berapa kelas yang kita buat, maka di sini akan ada tampilan semua kelas yang kita buat. Kita sebagai guru di kelas mana saja, di sini ada tampilannya. Berapa yang sudah menyerahkan tugas, berapa yang sudah kita nilai, ini muncul di sini semuanya. Nah, kalau sudah semuanya dinilai, sudah batas waktunya juga sudah selesai, bisa kita arsipkan bagian ini. Tandai sudah diperiksa, maka akan muncul di bagian sudah diperiksa. Kita coba klik ini. Nah, di bagian ini akan hilang yang sudah diperiksa dan akan pindah ke bagian ini, sudah diperiksa. Ini contoh pengelolaan tugasnya. Kita kembali ke kelas 5C tadi. Nah, tadi ada menu nilai. Kita lihat menu nilainya.
Kalau sudah ada anggota kelasnya, maka menu nilai ini akan muncul. Di sini kalau kita sudah membuat tugasnya lebih dari satu, maka di sini juga muncul lebih dari satu. Siswanya berapa yang sudah dinilai? Di sini juga akan muncul semua. Jadi di halaman nilai ini akan muncul rekapan semua peserta didik, semua tugas dan semua nilai yang sudah kita berikan. Demikian berkaitan dengan pengelolaan Google Classroom untuk guru. Untuk pembahasan berikutnya kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Khilafan afa minkum. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.